Halo semua, perkenalkan nama saya Raflik Sarnat Ishak. Saya berasal dari Teknik Informatika Angkatan 2023. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai keamanan jaringan dan keamanan informasi. Banyak masalah keamanan internet saat ini yang dapat dikategorikan sebagai computer crimes. Computer crimes atau biasa disebut cybercrime mencakup apa saja tindakan ilegal yang melibatkan komputer. Saat ini banyak dikategorikan dengan cara menggunakan internet atau jaringan komputer lain untuk pencurian aset atau informasi keuangan, memanipulasi data dan tindakan sabotase, seperti melepaskan virus komputer atau mematikan web server. Resiko dan konsekuensi dari tidak menganggap serius masalah ini sangat besar. Mengapa pengguna komputer harus khawatir dengan keamanan jaringan dan internet? Berikut beberapa alasan utama mengapa keamanan jaringan dan internet seharusnya menjadi prioritas utama. Yang pertama, untuk melindungi informasi pribadi. Pengguna menyimpan banyak informasi pribadi di perangkat mereka, seperti data keuangan, nomor kartu identitas, data medis, dan lainnya. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah akibat pelanggaran keamanan, dapat mengakibatkan pencurian identitas, kerugian keuangan, dan kerugian pribadi lainnya. Yang kedua, penyalahgunaan data. Perusahaan dan organisasi sering menyimpan data pengguna, dan jika jaringan mereka diretas, informasi pengguna yang sensitif dapat terungkap. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan data untuk kegiatan kriminal, seperti phishing, penipuan, atau serangan cyber. Yang ketiga, malware dan ransomware. Perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan ransomware dapat menginfeksi komputer dan jaringan, menyebabkan kerugian data dan kerugian finansial. Ransomware dapat mengenkripsi file penting dan menuntut pembayaran tebusan untuk melepaskannya. Yang keempat, pencurian identitas. Penjahat cyber dapat mencuri identitas Anda untuk melakukan penipuan atau terlibat dalam kegiatan kriminal atas nama Anda. Hal ini dapat merusak reputasi Anda, menyebabkan masalah hukum, atau berakibat pada konsekuensi finansial. Untuk mengurangi resiko ini, pengguna komputer sebaiknya mengambil langkah-langkah untuk mengamankan perangkat dan jaringan mereka. Ini termasuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta teratur memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi, menggunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya, lalu berhati-hati dengan lampiran dan tautan email, dan mengedukasi diri tentang ancaman cyber umum. Keamanan internet dan jaringan adalah aspek penting dari kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab di dunia yang semakin terhubung saat ini. Lalu, akses tanpa izin dan penggunaan tanpa izin. Kita mulai dari akses tanpa izin yang mencakup pertama, hacking. Penyerang memperoleh akses ke sistem atau jaringan dengan memanfaatkan kerentanan, seperti kata sandi yang lemah, bug perangkat lunak, atau pengaturan keamanan yang salah. Yang kedua, phishing, yaitu penyerang menipu pengguna untuk mengungkapkan kredensial login atau informasi sensitif dengan berpura-pura menjadi entitas yang terpercaya melalui email atau metode lain. Yang ketiga, serangan brute force, yaitu penyerang mencoba mendapatkan akses dengan secara sistematis, mencoba semua kombinasi kata sandi yang mungkin hingga menemukan yang benar. Yang keempat, insider threat, yaitu karyawan saat ini atau mantan karyawan menyalahgunakan akses yang sah untuk mencuri, mengubah, atau berbagi data sensitif untuk menguntungkan pribadi atau tujuan jahat. Yang kelima, akses fisik tanpa izin, yaitu individu memperoleh akses ke area terbatas atau sistem komputer dengan melewati langkah-langkah keamanan fisik seperti pintu terkunci atau kunci biometrik. Yang keenam, ya, serangan akses jarak jauh, yaitu penyerang meretas alat akses jarak jauh atau kredensial untuk memperoleh akses yang tidak sah ke sistem atau perangkat jarak jauh. Selanjutnya, penggunaan tanpa izin yang mencakup satu, pencurian data. Pengguna tanpa izin menyalin, mengunduh, atau mencuri data sensitif, termasuk data pribadi, keuangan, atau kayak atau kekayaan intelektual. Yang kedua, pembajakan perangkat lunak, yaitu individu atau organisasi yang menggunakan perangkat lunak, game, atau media tanpa lisensi atau izin yang tepat dan melanggar hukum hak cipta. Yang ketiga, saya ulang. Yang ketiga, pengambil alihan akun, yaitu penyerang mengambil alih akun online, misalnya email, media sosial, atau akun bank, untuk menyamar sebagai pemilik akun atau melakukan aktivitas penipuan. Yang keempat, modifikasi tanpa izin, mengubah data atau konfigurasi sistem tanpa izin yang tepat, yang dapat mengganggu operasi atau mengkompromikan integritas data. Yang kelima, denial of service attacks atau DOS, membebani sistem, jaringan, atau situs web dengan lalu lintas atau permintaan yang berlebihan untuk membuatnya tidak dapat digunakan oleh pengguna yang dimaksudkan. Yang keenam, denial of service attacks atau DDoS, yaitu serangan yang dikoordinasikan dari berbagai sumber untuk menghancurkan sumber daya target dan mengganggu layanan. Lalu,
Adakah cara untuk melindungi sistem dari akses dan penggunaan tanpa izin? Ya, tentu ada. Berikut beberapa cara yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu sistem kontrol akses. Sistem kontrol akses digunakan untuk mengatur siapa yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya tertentu dalam sistem Anda. Ini melibatkan penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan pemberian izin berdasarkan peran dan tanggung jawab. Pastikan hanya orang yang sah dan perlu memiliki akses ke data dan sistem yang sensitif. Yang kedua, firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk memantau dan mengatur lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Ini dapat saya ulang. Ini dapat digunakan untuk menghalangi akses yang tidak sah dengan menolak lalu lintas yang mencurigakan dan berbahaya. Yang ketiga, enkripsi. Enkripsi melibatkan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, kecuali oleh pihak yang sah yang memiliki kunci dekripsi. Yang keempat, pembaruan sistem dan perangkat lunak. Penting untuk menjaga sistem operasi, perangkat lunak, dan aplikasi Anda selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru. Pembaruan ini seringkali mencakup perbaikan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Lalu kesadaran pengguna. Pengguna harus beritahu tentang praktik keamanan, seperti tidak membagikan kata sandi, tidak mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Yang selanjutnya itu sabotase komputer. Berikutnya ada yang namanya sabotase komputer. Sabotase komputer adalah tindakan yang melibatkan penghancuran atau gangguan terhadap sistem komputer, perangkat lunak, atau data. Berikut adalah beberapa contoh sabotase komputer. Yang pertama, virus komputer, yaitu pembuatan dan penyebaran virus komputer yang dapat merusak atau menghancurkan data pada komputer target. Yang kedua, denial of service attacks atau DOS, mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau jaringan sehingga membuatnya tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan mati total. Hal ini dapat mengganggu layanan online seperti situs web atau layanan perbankan lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu ada lagi serangan ransomware, yaitu mengenkripsi data pada komputer target dan meminta pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Yang ketiga, hacking dan penyusupan. Menyusup ke sistem komputer dengan cara meretas kata sandi atau mengeksploitasi kerentanan keamanan untuk mencuri data penting, merusak sistem, atau mencuri informasi pribadi. Selanjutnya, penghapusan data. Menghapus atau merusak data penting, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat menyebabkan kerugian besar. Lalu pencurian kekayaan intelektual, yaitu mengakses dan mencuri rahasia perusahaan, desain, resep, atau informasi rahasia lainnya. Yang terakhir yaitu manipulasi sistem keuangan, yaitu mengubah data keuangan atau membuat transaksi ilegal dalam sistem keuangan, seperti perdagangan saham palsu atau pencurian dana perbankan. Lalu, cara agar individu atau kelompok supaya terlindungi dari ancaman sabotase komputer, yaitu yang pertama, bagi perlindungan untuk individu, yaitu gunakan perangkat keamanan. Pastikan perangkat Anda dilengkapi dengan perangkat lunak keamanan, seperti antivirus dan anti-spyware, yang akan membantu melindungi dari serangan malware dan virus. Yang kedua, jangan klik pada tautan atau lampiran yang tidak dikenal, yaitu hindari mengklik tautan atau membuka lampiran yang tidak dikenal. Saya ulang, jangan klik pada tautan atau lampiran yang tidak dikenal. Hindari mengklik tautan atau membuka lampiran yang tidak diterima melalui email atau pesan yang tidak Anda kenali. Tautan tersebut mungkin mengarahkan Anda ke situs berbahaya atau melibatkan file yang merusak. Selanjutnya, gunakan kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun Anda. Hindari kata sandi yang mudah ditebak dan pertimbangkan menggunakan manajer kata sandi untuk mengelola kata sandi Anda. Yang terakhir, aktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA. Aktifkan autentikasi dua faktor jika tersedia. Ini menambahkan lapisan tambahan keamanan dengan meminta kode verifikasi tambahan selain kata sandi saat masuk. Lalu, perlindungan untuk kelompok, yaitu yang pertama, keamanan jaringan yang kuat. Membangun jaringan aman dengan firewall, enkripsi data, dan pemantauan lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan agar mereka memahami ancaman potensial dan tahu cara menghindari serangan phishing atau kejahatan cyber lainnya. Selanjutnya, kebijakan keamanan dan akses yang ketat, yaitu menerapkan kebijakan keamanan yang ketat
termasuk pengendalian akses yang hanya memberikan izin kepada karyawan yang membutuhkan akses tertentu untuk pekerjaan mereka. Lalu yang terakhir, lindungi kekayaan intelektual. Pastikan kekayaan intelektual dan data bisnis penting dilindungi dengan enkripsi dan akses terbatas. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih.